Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sadri dan sadrati rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di Madatul Tajwid. Masih di pembahasan Hifdzul Quran. Ya. Seorang yang menghafalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pemiliknya. Wal maqsudu min hifdzil Qur'an, maksud dari menghafal Al-Qur'an adalah al-muhafadzatu ala hifdhi, menjaga hafalannya, wa tikraruhu daiman, senantiasa mengulangnya, wal muhafadzatu ala al-adabi ma'ahu, ya, menjaga adab ketika bersama Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an, ketika membawa Al-Qur'an, wal khusyu' 'inda tilawati, dan khusyuk ketika membacanya, wal amalu bi ahkamihi, mengamalkan hukum-hukumnya, wal hadaru min mukhalafati, dan berhati-hati dari menyelisihinya. Fa innal ladzina yaqra'una al-Qur'an wa yukhalifunahu bi a'malihim hum awwalu man tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Ya, karena orang yang membaca Al-Qur'an, ya, tetapi dia menyelisihi dengan amalannya, dia termasuk orang yang pertama kali akan diseret ke dalam api neraka pada hari kiamat. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wa'ada Allahu azza wa jalla bil ajril 'azim wal mazid min fadlih. Ya, dan Allah telah menjanjikan pahala yang besar, tambahan dari keutamaannya, liman qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi, bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Fa aqama shalah wa ada zakah wa qama bi ghairi dzalika minal wajibat wastanabal muharramati. Ya, dia mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan menegakkan hal yang lainnya dari kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitabullah, menegakkan salat, menginfakkan dari apa yang dirizkikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka adalah orang-orang yang yarjuna, mengharapkan tijaratan, ya, perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, supaya Allah memenuhkan pahala untuk mereka dan menambahkan dari keutamaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha bersyukur. Ya, ini di sini ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan isi Al-Qur'an. Dia akan mendapatkan, ya, perniagaan. Dia telah mengharapkan perniagaan yang tidak pernah, ya, merugi, berarti untung terus, dan dia akan mendapatkan pahala serta tambahan keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pembahasan tajwidul Quran. Apa yang dimaksud tajwid Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid? At-tajwidul fil lughati at-tahsin, membaguskan. Ya, tajwid secara bahasa artinya at-tahsin. Wal muradu bihi fil istilah, yang dimaksud secara istilah adalah tahsinul qiraati bil Qur'anil Karim, membaguskan bacaan Al-Qur'anul Karim bi qiraatihi murattalan mufassaratan hurufahu,
dengan membaca secara tartil, menjelaskan secara terperinci huruf-hurufnya. Wadzalika bi'ata'i hadhil hurufi haqqaha bitabyiniha wa tahqiqu makharijiha, yaitu dengan memberikan setiap huruf haknya, dengan menjelaskan apa yang menjadi hak huruf tersebut, dan menerapkan huruf tersebut pada makhrajnya. Wa mustahaqqaha bi tawfiyatiha sifatiha, dan mustahiknya dari huruf tersebut, yaitu apa? Sisi sifat-sifat huruf tersebut. Ya. Menyempurnakan sifat-sifat huruf. Wal muhafadzatu ala ahkamiha min idghamin wa idharin wa qalbin wa ikhfa. Juga menjaga hukum-hukum yang berkaitan dengan huruf tersebut dari idgham, idhar, iqlab dan ikhfa. Wa maddin wa gunnatin, dari sisi panjangnya, gunnahnya, dengungnya, tarqiq wa tafkhim, baca tipis atau tebal, wa qiraatihi bi ta'annin wa tamahhulin, membaca dengan pelan, tenang, dengan lembut, wa tahsinis saut, membaguskan suara, qadral istita'ah, sesuai dengan kemampuan, asna al-qira'ah, ketika membacanya. Wa taghanni duna takallufin wa tamtidin, dan membaguskan bacaan Al-Quran tanpa berlebih-lebihan dan tanpa membebani, dibuat-buat, ini enggak boleh. Min ghairi an yatashabbaha bi ahli al-alhan min al-fusaq, dan tidak menyerupai orang-orang yang suka menyanyi dari kalangan orang-orang fasik. Ini tidak diperbolehkan. Maka melakukan bacaan Al-Quranul Karim itu sesuai dengan kemampuan, tidak boleh membaca dengan lagu-lagu langgam-langgam tertentu yang merupakan lagu ataupun langgam dari orang-orang fasik, fasik, orang-orang yang menyanyi, atau lagu-lagu yang disebutkan di masa ini. Wa samaratu tajwid. Sekarang apa buah dari mempelajari tajwid? Qiraatul Qur'anul Karim bi tariqatin nabawiyyah as-sahihah was saliqatul arabiyyatul fusha. Membaca Al-Qur'anul Karim dengan cara Nabi yang benar dan sesuai dengan bacaan yang paling fasih dari bahasa Arab. Ini buahnya, hasil dari kita mempelajari tajwid. Kama qara'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram radhiyallahu anhum, sebagaimana dibaca oleh Nabi dan para sahabatnya yang mulia. Waqad amarana Allah azza wa jalla bi tajwidil Qur'an, dan Allah telah memerintahkan kita untuk mentajwid Al-Qur'an. Wa qala wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Wa amara nabihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak membaguskan suaranya dengan bacaan Al-Qur'an. Jadi dibaguskan bacaan Qur'annya dengan suara yang indah, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang telah digariskan oleh para ulama ahli qiraah dan ahli tajwid. Naam, demikian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.